Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi redoks. Adapun tujuan dalam pembuatan video pembahasan ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Fajri Ihsan, SSI, MSI. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Malvin Apriano, saya dari kelas Kimia Dasar Teknik Industri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021. Adapun tujuan dalam pembuatan video pembahasan ini, terdapat 5 tujuan yang harus dicapai, yaitu mengerti mengenai pengertian bilangan oksidasi, mengetahui aturan penentuan bilangan oksidasi, pengertian reaksi redoks, dan yang keempat, penggolongan reaksi berdasarkan bilangan oksidasi, yang kelima, mengerti apa itu reduktor dan oksidator. Yang pertama, bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi suatu unsur merupakan sebuah bilangan yang menyatakan jumlah muatan yang disumbangkan oleh atom atau unsur tersebut pada molekul ataupun ion yang akan dibentuknya. Selanjutnya, aturan bilangan oksidasi. Di dalam aturan bilangan oksidasi terdapat penggolongan reaksi. Pada dasarnya, di dalam setiap atom terdiri dari inti atom dan elektron yang berevolusi. Elektron yang berada di kulit terluar atom disebut sebagai elektron valensi. Apabila elektron valensinya berjumlah 8 atau 2, maka atom tersebut akan bersifat stabil dan tidak memerlukan transfer dari atom lainnya. Sebaliknya, apabila elektron valensinya tidak berjumlah 8 atau 2, maka akan bersifat tidak stabil dan memungkinkan untuk melakukan transfer atom untuk membuat strukturnya stabil. Pada saat proses transfer elektron, terdapat dua cara, yaitu dengan cara melepaskan atau menerima sejumlah elektron. Elektron yang diterima maupun dilepaskan dapat bermuatan positif maupun negatif. Dengan muatan atom yang berbeda, jumlahnya dan seberapa banyak jumlah elektron yang diterima maupun dilepas, jumlah muatan positif dan negatif pada suatu atom dapat kita sebut dengan bilangan oksidasi. Untuk mempermudah pengertian bilangan oksidasi tadi, mengetahui tempat atom berada dalam tabel periodik akan membantu pengerjaan soal. Sebagai contoh, pada tabel periodik, pada golongan 8A, atau yang sering kita sebut sebagai gas mulia, mereka memiliki elektron valensi antara 2 maupun 8, sehingga mereka tidak membutuhkan lagi transfer elektron. Seperti itu. Terdapat 8 aturan dalam bilangan oksidasi. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Unsur bebas adalah unsur yang tidak bergabung atau berikatan secara kimia dengan unsur lain. Unsur bebas terbagi menjadi 2, yaitu unsur bebas berbentuk atom dan unsur bebas berbentuk molekul. Untuk dalam berbentuk atom, contohnya seperti C, Ca, Cu, Na, Fe, Al, dan unsur bebas seperti H2, O2, Cl2, P4, S8. Dan semua itu, unsur-unsur akan memiliki bilangan oksidasi 0. Selanjutnya, nomor 2. Bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom sesuai dengan jenis muatan ionnya. Sebagai contoh, bilangan oksidasi ion monoatom Na+, Mg2+, dan Al3+, berturut-turut adalah +1, +2, dan +3. Bisa dilihat dari muatan ionnya, sehingga bilangan oksidasinya pun akan menjadi sama seperti itu. Bilangan oksidasi ion poliatom NH4+, SO4 2-, dan PO4 3-, berturut-turut adalah +1, -2, dan -3. Sekali lagi, ionnya akan sama seperti dengan muatan bilangan oksidasinya, seperti itu. Yang ketiga, bilangan oksidasi unsur pada golongan logam 1A, 2A, dan 3A sesuai dengan golongannya. Sebagai contoh, bilangan oksidasi pada golongan 1A seperti H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr memiliki muatan +1. Contoh, bilangan oksidasi Na dalam senyawa NaCl adalah +1. Sama seperti pada golongan 2A dan juga 3A. Selanjutnya, bilangan oksidasi unsur golongan transisi, golongan B, lebih dari 1. Sebagai contoh, bilangan oksidasi cuprum
memiliki muatan +1 dan +2. Begitu juga dengan AU dan juga Seng. Nomor 5, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Sebagai contoh, NH4+ memiliki muatan +1. Bilox H memiliki muatan +1. Atom H memiliki indeks 4, sehingga maka bilox H dikali dengan indeksnya, maka bilangan oksidasi H menjadi +4. Karena jumlah muatan NH4+ harus menjadi +1, maka bilox N haruslah menjadi -3. Agar ketika bilox N dan H dijumlahkan, hasilnya sesuai dengan jumlah muatannya, yaitu +1. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Sebagai contoh, H2O. Muatannya 0. Bilangan oksidasi H sama dengan +1, atom H memiliki indeks 2, maka H memiliki bilangan oksidasi +2. Sehingga agar jumlah bilox H dan O sama dengan 0, maka bilox O harus bernilai -2 agar menghasilkan nilai yang sama. 7. Bilangan oksidasi hidrogen bila berikatan dengan logam hasilnya harus -1. Bila berikatan dengan non-logam hasilnya harus menjadi +1. Sebagai contoh, bilox H dalam AlH3 sama dengan -1. Kita tahu teman-teman kalau Al ini merupakan unsur logam golongan 3A, sehingga bilox Al akan menjadi +3 sesuai dengan golongannya. Lalu, kita tahu dari soal sebelumnya bahwa H memiliki bilox +1. Karena memiliki indeks 3, maka bisa kita kali indeksnya dengan bilangan oksidasinya jadi -3 agar hasilnya sama. Jadi apabila bilox Al dan H dijumlahkan, hasilnya harus menjadi 0. Agar bilox Al plus bilox H sama dengan 0, maka bilox H haruslah -3. Karena atom H memiliki indeks 3, maka bilox H dibagi indeks H sama dengan -3 dibagi 3 sama dengan -1. Terbukti teman-teman kalau bilox H ini dalam AlH3 adalah -1. Yang terakhir, bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa peroksida harus menjadi -1, sedangkan bilangan oksidasi O dalam senyawa non-peroksida harus menjadi -2. Sebagai contoh, bilox O dalam BaO2 harus menjadi -1, BaO2. Bukti, atom Ba merupakan unsur logam golongan 2A, sehingga bilox Ba adalah +2. Jumlah bilox Ba dan bilox O harus menjadi 0, karena atom O memiliki indeks 2, jadi bilox O dibagi indeks O sama dengan -2 dibagi 2 sama dengan -1. Karena memiliki 2, tinggal kalian 2 ini teman-teman, jadi -2. Terbukti jika bilox O dalam BaO2 adalah 1. Yang ketiga, reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan istilah yang menjelaskan perubahan bilangan oksidasi dalam sebuah reaksi kimia. Di dalam reaksi ini, terdapat kata istilah oksidasi yang berarti pelepasan elektron dan reduksi yang berarti penambahan elektron. Kalau itu definisi secara mudahnya teman-teman. Untuk pengertian lebih lanjutnya adalah oksidasi merupakan peningkatan bilangan oksidasi, sedangkan kalau reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Ingat teman-teman, kalau oksidasi ini biloxnya nambah, sedangkan kalau reduksi biloxnya turun. Serta terdapat dua istilah sifat lainnya seperti oksidator yang merupakan kemampuan untuk mereduksi senyawa lain, berarti oksidator ini adalah reduksi. Bilangan oksidasi yang nilainya turun, sedangkan reduktor ini merupakan kemampuan untuk mengoksidasi senyawa lain. Berarti kalau reduktor ini akan mengoksidasi senyawa lain sehingga bilangannya akan menjadi naik. Salah satu contoh dari reaksi redoks adalah reaksi antara hidrogen dan fluorin.
hasilnya akan menjadi 2HF. Maka kita dapat menulis keseluruhan reaksi menjadi 2,5 reaksi. Yang pertama, reaksi oksidasi. Pada reaksi oksidasi, H2 akan melepaskan 2 elektronnya. Pada reaksi reduksi, F2 akan menerima 2 elektron, sehingga pada reaksi oksidasi, H2 bersifat sebagai reduktor, sedangkan F2 bersifat sebagai oksidator. Seperti itu, teman-teman. Baik, terima kasih telah menonton video pembahasan reaksi redoks. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dalam pembuatan video ini. Begitu juga dengan materi yang disampaikan. Semoga video dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.